Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun ittaqullaha la'alakum tuflimun. Pada kesempatan ini, marilah teman-teman kita membahas tentang hukum perkawinan di negara Malaysia pada masa kemerdekaan, di mana pada masa ini karena rentang waktunya yang sangat luas, saya bagi menjadi dua, yaitu sejak kemerdekaannya pada tanggal 31 Agustus 1957 sampai dengan tahun 1992. Dan pada kesempatan ini kita bahas bagian yang kedua atau yang terakhirnya, yaitu perkawinan atau hukum perkawinan di negara Malaysia pada masa kemerdekaan mulai tahun 1992 sampai sekarang. Baiklah teman-teman, kalau undang-undang keluarga Islam negara-negara bagian Malaysia dikelompokkan, akan lahir dua kelompok besar. Pertama, undang-undang yang mengikuti Akta Persekutuan, yakni Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Pahang, Perlis, Terengganu, Sarawak, dan Sabah. Meskipun sedikit banyak tetap ada penyesuaian. Kedua, Kelantan, Johor, Melaka, dan Kedah. Meskipun perlu dicatat, tetap banyak persamaannya dengan Undang-Undang Persekutuan. Tetapi memang ada perbedaan yang cukup menyolok, yakni dari 134 pasal yang ada, terdapat perbedaan sebanyak 49 pasal. Tentang isi Undang-Undang Keluarga Islam tersebut, dituliskan dua contoh dari masing-masing kelompok besar, yakni Akta Persekutuan dan Kelantan. Contoh ini berdasarkan pada teks masing-masing undang-undang, namun Abdul Munir juga menulisnya. Abdul Munir Yaakob dalam buku Undang-Undang Keluarga Islam halaman 20. Isi Akta Persekutuan adalah bab 1 pendahuluan 1 sampai 6, bab 2 perkawinan 7 sampai 24, bab 3 pendaftaran perkawinan 35 sampai 34, bab 4 hukuman dan aturan yang berhubungan dengan akad nikah dan pendaftaran perkawinan 35 sampai 44, bab 5 perceraian 45 sampai 58, bab 6 nafkah istri, anak dan lain-lain 59 sampai 80, bab 7 hadonah atau penjagaan 81 sampai 107, bab 8 peraturan lain 108 sampai 122, bab 9 hukuman 123 sampai 133, dan bab 10 ketentuan umum 134 sampai 135. Sedang isi Undang-Undang Keluarga Kelantan secara garis besar adalah bab 1 pendahuluan 1 sampai dengan 5, bab 2 penetapan 6, bab 3 perkawinan dan pendaftaran 7 sampai 30, bab 4 perceraian 31 sampai 46, bab 5 nafkah istri, anak dan lain-lain 46 sampai 69, bab 6 hadonah 70 sampai 94, bab 7 kesalahan-kesalahan 95 sampai 112, dan bab 8 ketentuan umum 113 sampai 129. Usaha penyeragaman Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia pernah dilakukan, yang diketuai oleh Tengku Zaid. Tugas komite ini adalah membuat draft Undang-Undang Keluarga Islam. Setelah mendapat persetujuan dari Majelis Raja-Raja, draft ini disebarkan ke negeri-negeri untuk dipakai sebagai undang-undang keluarga. Sayangnya tidak semua negeri menerima isi keseluruhan undang-undang ini. Kelantan misalnya melakukan perbaikan terhadap draft. Namun akibatnya undang-undang keluarga Islam yang berlaku di Malaysia tidak seragam. Demikian menurut Abdul Munir Yaakob dalam Undang-Undang Keluarga Islam halaman 17 dan 19. Menurut catatan Ahilemah Joned,
Berdasarkan pendahuluan dalam undang-undang perkawinan di Malaysia, pada pembaruan yang dilakukan tahun 1980-an dan 1990-an, masing-masing negara bagian mempunyai tujuan sendiri dalam pembentukan undang-undang perkawinannya. Bagi Perak, Selangor, Negeri Sembilan, dan Akta Wilayah, pembentukan undang-undang perkawinan di daerah ini bertujuan untuk mengubah beberapa hal di belakang perkawinan, perceraian, nafkah, hadonah, dan perkara-perkara lain yang berhubungan dengan kehidupan keluarga. Maka pembentukan di sini hanya mengubah sebagian saja. Demikian menurut Ahileh Mahjonet dalam bukunya Keupayaan dan Hak Wanita Islam untuk Berkahwin, Indah Kabar Daripada Rupa, dalam Fakulti Undang-Undang Universiti Malaysia. Makalah Undang-Undang Menghormati Ahmad Ibrahim, Kuala Lumpur, 1988 halaman 3. Undang-Undang Keluarga Kedah bertujuan untuk menyatukan undang-undang yang berkaitan dengan keluarga Islam dalam bidang perkawinan, perceraian, nafkah, hadonah, dan perkara-perkara lain supaya menjadi lebih terkesan. Berarti bertujuan untuk membuat suatu peraturan yang komprehensif dan agar undang-undang tersebut dipatuhi dan diikuti. Sementara Kelantan, selain untuk penyatuan juga untuk memperbarui undang-undang yang ada. Akhirnya disimpulkan Jonet, tujuan pembentukan perundang-undangan di bidang perkawinan di Malaysia adalah untuk meninggikan status wanita atau mengubah peraturan hukum syariah mengenai keluarga. Demikian menurut Jonet dalam Keupayaan halaman 4. Sedangkan tujuan pembaruan hukum keluarga Islam Malaysia secara umum berangkat dari keprihatinan para ahli hukum Islam Malaysia. Para ahli ini sadar bahwa konsep hukum keluarga Islam Malaysia sudah tertinggal apabila dibandingkan dengan negara-negara lain, khususnya apabila dibandingkan dengan negara-negara di Jazirah Afrika seperti Mesir, Tunisia, Yordania, Syria, Maroko. Lebih-lebih apabila dibandingkan dengan negara Turki sebagai negara pertama melakukan pembaruan hukum keluarga Islam. Maka dalam upaya melakukan pembaruan pun dilaksanakan dengan melakukan studi banding ke sejumlah negara yang telah melakukan pembaruan hukum keluarga Islam. Usaha pembaruan lanjutan muncul tahun 2000-an yang dimulai tahun 2002 oleh Kelantan dan Melaka, tahun 2003 oleh Selangor, Negeri Sembilan, dan Johor, tahun 2004 oleh Penang dan Perak, tahun 2005 oleh Pahang. Dari 14 negara bagian Malaysia, hanya 3 negara yang belum melakukan amandemen, yakni Kedah, Terengganu, dan wilayah persekutuan. Demikian menurut hasil wawancara dengan Asok Profesor Dr. Raihanah Abdullah, dosen Syariah dan Undang-Undang Akademi Pengkajian Islam Universiti Malaysia, Senin 18 Desember tahun 2007. Usaha pembaruan wilayah persekutuan telah dimulai tahun 2006, tetapi sampai tahun 2007 belum ada pengesahan. Bahkan memang ditunda karena pemerintah tidak ingin proses ini mengganggu konsentrasi pada proses pemilihan Perdana Menteri. Adapun isi dari enakmen Undang-Undang Keluarga Islam baru tersebut, sebagai contoh dicatat Undang-Undang Keluar Islam Johor tahun 2003 sebagai berikut. Bab 1 pembukaan yaitu pasal 1 sampai 6, bab 2 perkawinan yaitu pasal 7 sampai dengan 24, perkawinan bab pasal 7 sampai dengan 15, pembukaan terhadap perkawinan 16 sampai 24. Bab 3 pendaftaran perkawinan pasal 25 sampai 34. Bab 4 hukuman dan berbagai aturan yang berhubungan dengan pelaksanaan dan pendaftaran perkawinan pasal 35 sampai dengan 44. Bab 5 pembukaan perkawinan pasal 45 sampai dengan 59. Bab 6 nafkah istri, anak-anak dan lainnya pasal 60 sampai dengan 81. Bab 7 perwalian yaitu pasal
82 sampai dengan 108 dengan perincian pemeliharaan anak atau anak-anak pasal 82 sampai 88, wali perorangan dan kekayaan pasal 89 sampai dengan 105, pertolongan-pertolongan lain pasal 106 sampai 108. Bab 8 berbagai aturan peralihan pasal 109 sampai dengan 123. Bab 9 hukuman pasal 124 sampai 134 dan bab 10 tentang ketentuan umum. Demikian dalam bahasa Inggrisnya adalah bab 1 preliminary pasal 1 sampai dengan 6, bab 2 marriage pasal 7 sampai dengan 24 yang terdiri dari marriage pasal 7 sampai dengan 15, preliminary to a marriage pasal 16 sampai 24, bab 3 registration of marriage, bab 4 penalties and miscellaneous provision relating to solemnization and registration of marriage pasal 35 sampai 44, bab 5 dissolution of marriage pasal 45 sampai dengan 59, bab 6 maintenance of wife, children and other pasal 60 sampai dengan 81, bab 7 guardianship pasal 82 sampai 108 yang terdiri dari hadanah or custody of children pasal 82 sampai dengan 88, guardianship of person and property pasal 89 sampai dengan 105 dan other relief pasal 106 sampai 108, bab 8 miscellaneous pasal 109 sampai dengan 123, bab 9 penalties pasal 124 sampai dengan 134 dan bab 10 general pasal 135. Nah, daftar enakmen Undang-Undang Keluarga Islam yang lahir tahun 2000-an adalah sebagai berikut. 1. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan tahun 2002. 2. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Melaka tahun 2002. 3. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor tahun 2003. 4. Undang-Undang Keluarga Islam Selangor tahun 2003. 5. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri 9 tahun 2003. 6. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Penang tahun 2004. 7. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Perak tahun 2004. Dan 8. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Pahang tahun 2005, yaitu nomor 3. Demikian dalam bahasa Inggrisnya adalah Islamic Family Law State of Kelantan Enactment 2002, Islamic Family Law State of Malacca Enactment 2002, and Rule Islamic Family Law State of Johor Bill 2003, Islamic Family Law State of Selangor Enactment 2003, Islamic Family Law State of Negeri 9 Enactment 2003, Islamic Family Law Statement of Penang Enactment 2004, Islamic Family Law State of Perak Enactment 2004, Islamic Family Law State of Pahang Enactment 3 of 2005. Sebelum pembaruan enactment Undang-Undang Keluarga Islam, enactment pentadbiran Islam mengalami pembaruan atau amandemen. Adapun hasil amandemen ini masing-masing negara adalah pertama, enactment pentadbiran agama Islam Terengganu tahun 1422 Hijriah atau 2001 Masehi. 2. Enactment pentadbiran agama Islam Selangor tahun 2003. Dan 3. Enactment pentadbiran agama Islam Penang tahun 2004, yaitu nomor 4. Dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan Administration of Islamic Religious Affairs Terengganu Enactment 1422 Hijriah 2001 Masehi, Administration of the Religion of Islam State of Selangor Enactment 2003, Administration of the Religion of Islam State of Penang
Enakmen 2004. Teman-teman, isi enakmen pentadbiran agama Islam ini dapat dicatat satu contoh dari enakmen negeri Penang atau Pulau Pinang nomor 4 tahun 2004 sebagai berikut. Bab 1, pendahuluan 1 sampai dengan 3, bab 2 Majelis Agama Islam pasal 4 sampai 43, bab 3 pengangkatan mufti, otoritas mufti dalam bidang agama, komite fatwa dan fatwa yang berhubungan dengan kepentingan nasional pasal 44 sampai 54. Bab 4 peradilan atau Mahkamah Agung pasal 55 sampai 77. Bab 5 penuntutan dan perwalian pasal 78 sampai 80. Bab 6 keuangan pasal 81 sampai 95. Baitul Mal dan prosedur keuangannya 81 sampai 85. Zakat dan fitrah 86 sampai 88. Kemudian bab 7 masjid pasal 96 sampai 105. Bab 8 pengumpulan dermawan pasal 106. Bab 9 pindah agama pasal 107 sampai 117. Bab 10 pendidikan agama Islam pasal 118 sampai 121. Bab 11 ketentuan umum pasal 122 sampai 124. Untuk membandingkan antara enakmen agama Islam yang diberlakukan pada tahun 1959, yakni enakmen agama Islam Penang nomor 1 tahun 1959, sama dengan Malaka dengan enakmen Penang tahun 2004 nomor 4, dicatatkan isi enakmen agama Islam Penang nomor 1 tahun 1959 tersebut sebagai berikut. Bab 1 pendahuluan, bab 2 Majelis Agama Islam, bab 3 peradilan atau Mahkamah Agung, bab 4 keuangan, bab 5 masjid, bab 6 perkawinan dan perceraian, bab 7 nafkah, bab 8 pindah agama atau orang-orang yang memeluk agama Islam, bab 9 kesalahan-kesalahan, dan bab 10 ketentuan umum. Dari perbandingan ini tampak dengan jelas perubahan-perubahan yang terjadi. Seperti dicatat sebelumnya, jumlah pasal enakmen agama Islam Pulau Pinang adalah 172. Sementara enakmen tahun 2004 hanya 124. Sementara dari sisi bab, enakmen 1959 hanya 10 bab, sementara enakmen 2004 sebanyak 11 bab. Dibandingkan dengan enakmen 1959, maka enakmen 2004 ada 3 penambahan, yaitu 1 pengangkatan mufti, 2 penuntutan dan perwakilan, dan ketiga pendidikan agama Islam. Demikian pula masalah perkawinan dan perceraian tidak dicantumkan lagi dalam enakmen 2004 sebab masalah tersebut sudah masuk dalam aturan tersendiri, yakni enakmen Undang-Undang Keluarga Islam. Namun perlu pula dicatat bahwa meskipun enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia yang lahir tahun 1980 tidak pernah dilakukan amandemen sampai lahirnya enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia yang lahir tahun 2000-an, tetap saja ada usaha amandemen kecil-kecilan. Misalnya aturan poligami yang menurut aturan enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Persekutuan 1984 pasal 123 bahwa siapa saja yang melakukan poligami tanpa persetujuan pengadilan agama lebih dahulu tidak boleh didaftarkan. Aturan ini dirasakan menimbulkan masalah bagi anak dan istri. Maka atas desakan masyarakat, isi aturan ini dirubah dengan aturan perkawinan poligami tanpa persetujuan pengadilan agama lebih dahulu dapat didaftarkan dengan syarat laki-laki yang bersangkutan lebih dahulu membayar denda sebagai hukuman atas perbuatannya melakukan poligami sebelum mendapatkan izin dari pengadilan. Negara yang pertama kali melakukan amandemen terhadap pasal ini adalah Kelantan tahun 1985, kemudian Selangor tahun 1989, Negeri Sembilan tahun 1991, Wilayah Persekutuan dan Pulau Pinang tahun 1994,
Sementara Melaka, Kedah, Perak, Pahang, Johor, dan Sabah tidak melakukan amandemen terhadap pasal ini. Artinya, perkawinan poligami yang belum mendapatkan persetujuan pengadilan agama lebih dahulu tidak boleh didaftarkan. Demikian menurut Raihanah Haji Abdullah dalam bukunya Poligami di Malaysia, Jurnal Syariah Akademi Pengkajian Islam University Malaysia, volume 5 tahun 1997, halaman 174 sampai 175. Pentadbiran Agama Islam Perak tahun 2004, Bill 4, Administration of the Religion of Islam Perak 2004. Bab 1, isi pendahuluan pasal 1 sampai 3. Bab 2, Majelis Agama Islam dan Adat Melayu Perak pasal 4 sampai 32. Bab 3, pelantikan mufti, kuasa dalam hal ehwal agama, jawatan kuasa, fatwa dan fatwa yang berhubungan dengan kepentingan nasional pasal 33 sampai 43. Bab 4, Mahkamah Agama pasal 44 sampai 66. Bab 5, pendakwaan dan perwakilan pasal 67 sampai 69. Bab 6, keuangan pasal 70 sampai 84. Baitul Mal dari tata cara keuangan majelis 70 sampai 74. Zakat dan fitrah 75 sampai 77. Wakaf, nazar dan amanah 78 sampai 84. Bab 7, masjid pasal 85 sampai 94. Bab 8, pungutan khairat pasal 95. Bab 9, memeluk agama Islam pasal 96 sampai 106. Bab 10, pendidikan agama Islam pasal 107 sampai 110. Bab 11, ketentuan umum atau am pasal 111 sampai 113. Pentadbiran Agama Islam Negeri 9 nomor 10 tahun 2003, Administration of Religion of Islam Negeri 9 2003. Bab 1, pendahuluan pasal 1 sampai 3. Bab 2, Majelis Agama Islam Negeri 9 pasal 4 sampai 44. Bab 3, pelantikan mufti, kuasa dan hal ehwal agama, jawatan kuasa fatwa dan fatwa yang berhubungan dengan kepentingan nasional pasal 45 sampai 54. Bab keempat, Mahkamah Agama pasal 55 sampai 57. Bab kelima, pendakwaan dan perwakilan pasal 78 sampai 80. Bab 6, peruntukan keuangan pasal 81 sampai 95 dengan rincian Baitul Mal dan tata cara keuangan majelis pasal 81 sampai 85. Zakat dan fitrah pasal 86 sampai 88. Wakaf, nazar dan amanah pasal 89 sampai pasal 95. Bab 7, masjid pasal 95 sampai 105. Bab 8, pungutan khairat pasal 106. Bab 9, memeluk agama Islam pasal 107 sampai 117. Bab 10, pendidikan agama Islam pasal 118. Bab 11, ketentuan umum atau am pasal 119 sampai 122. Enakmen pentadbiran agama Islam Negeri Johor tahun 2003 nomor 16 atau Administration of the Religion of Islam and State of Johor, enakmen 2003. Bab 1, pendahuluan, itu pasal 1 sampai dengan 3. Bab 2, Majelis Agama Islam Negeri Johor pasal 4 sampai 43. Bab 3, pelantikan mufti, kuasa dalam hal ehwal agama, jawatan kuasa fatwa dan fatwa yang berhubungan dengan kepentingan nasional pasal 44 sampai 54. Bab 4, Mahkamah Agama pasal 55 sampai 77. Bab 5, pendakwaan dan perwakilan pasal 78 sampai 80. Bab 6, keuangan pasal 81 sampai 95 dengan rincian Baitul Mal dan tata cara keuangan majelis pasal 81 sampai 85. Zakat dan fitrah pasal 86 sampai 88. Wakaf, nadar dan amanah pasal 89 sampai 95. Bab ke-7, masjid pasal 96 sampai 105. Bab 8, pungutan khairat pasal 106.
Bab 9 memeluk agama Islam pasal 107 sampai 117. Bab 10 pendidikan agama Islam pasal 118 sampai 122. Bab 11 ketentuan umum atau am pasal 123 sampai 125. Demikian teman-teman, undang-undang perkawinan di negara Malaysia pada masa kemerdekaan bagian yang kedua, yang ini merupakan bagian yang terakhir dari masa kemerdekaan. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.